Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Nah, Pak Kades, saya mau nanya ini di wilayah Pak Kades di Bojong Tipar, Jampang Tengah, bagaimana sih kemarin dalam penyaluran bantuan pangan non tunai yang sudah ditunaikan? Apakah ada kendala terhadap KPM-KPM itu, mungkin dalam mengambil atau membelanjakan uang yang telah diterima sebesar 600.000 tersebut? Gimana tak, Kades? Jadi kendalanya begini, Bang. Ya, Warga masyarakat banyak yang dibelikannya itu tidak sesuai apa yang sesuai pedum, ya. gitu, Bang. Nah, misalnya, Kita kan pemerintah desa mensosialisasikan kepada KPM ya, dengan sistem baru sekarang, ya realisasinya melalui pos. Ini bukan bantuan uang saja, harus ditindaklanjut sama KPM, harus dibelikan ya, kepada bisa beras, bisa telur, bisa buah-buahan, bisa sayur-sayuran, kan begitu. ya, Nah faktanya, Bang, di lapangan warga karena mungkin kemarin kan ada SPTJM ya, ya, surat surat pertanggungjawaban mutlak itu. pertanggungjawaban. Ya, jadi mungkin masyarakat berpikir ketika uang tersebut tidak dibelikan, ada ketakutan tidak keluar lagi untuk berikutnya. Ya, Cuman KPM setelah itu ya dibelikan sih dibelikan, Bang. ya, Tapi ada yang kirim bon ke puskesos saya, Bang. ya. Ada yang dibeliinnya ke Sendawa, jengkol sepi. Jadi lucu, Bang. Itu masalahnya. Nah, terus, Malah tadi aja ada yang nelpon ke saya langsung. Pak Kades, ini kan uang 600.000 itu kan belum habis, katanya begitu. ah, Ya, kata saya. Terus gimana, Pak? Nah ini ada kurang lebih 150 ribuan lagi. ah, Tapi kan saya beras udah beli, katanya. ya. Telur udah beli. Sarimi udah beli, katanya kan begitu. Terus presko dan kopi saya sudah beli. Ah, Loh Pak, kenapa jadi beli presko sama kopi? Saya bilang kan begitu. ah, Iya kan ini uang saya Pak, bantuan dari pos kemarin, katanya kan begitu. Nah ya, sekarang ini uang 150.000 lagi, saya nanya ke Pak Kades, bisa tidak, kan ada harus iuran rojaban katanya. ya. Saya kalau tetangga mah ngasihnya 30.000, Cina saya mah mau dikasihin iuran rojaban. Kan saya juga jadi pusing, Bang, padahal kan saya tidak kurang-kurang mensosialisasikan kepada warga begitu. Ya, terus yang Jadi saya rasa dengan sistem sekarang ya karena pertama ya SDM, KPM gitu kan, mungkin kalau mensosialisasikan juga untuk dipahami sama KPM perlu waktu, Bang. ya, Begitu. tapi kan artinya begini, kalau apa namanya yang kita lihat hari ini, masyarakat KPM ini bergembira dengan menerima uang tunai, kan gitu. Cuman kalau yang kita lihat, kalau dia tidak membelikan perbelanjaannya sesuai dengan apa yang apa namanya yang sudah diperuntukkan dari Kemensos, ya mungkin nanti ke depannya kan bisa jadi repot juga, mungkin nanti ada beban mungkin desa. Coba misalnya kan kalau misalnya terjadi nanti apa paceklik atau gimana gitu, kalau itu tidak dibelikan untuk persediaan bahan pangan, nah bagaimana? Apa mungkin ada desa bisa menanggulangi itu nanti ke depan? Saya minta tanggapannya ini Pak Kades. Menanggulangi gimana, Bang? Ya kan mungkin kan sekarang kan tadinya kan dibelikannya kan seharusnya kan 600.000 itu untuk pangan, ya kan? Iya, Nah, apa mungkin nanti misalnya sekarang ada yang kata Pak Kades tadi beli sendal, beli anu, artinya kan pangan yang 3 bulan itu kan tidak dipenuhi sama dia, kan gitu. iya. Nah, kalau misalnya dia terjadi krisis pangan di situ di daerah Pak Kades tuh apa ada bisa desa itu ada anggaran untuk menangani apa namanya krisis pangan nanti kalau terjadi seperti itu, kalau tidak dibelanjakan kepada apa namanya bahan pokok yang untuk menaikkan nutrisi mereka. Gimana, Nah, Kades? nah itu Bang yang dikhawatirkan ke depan begitu.
Ah, dengan sistem seperti ini kan warga juga kan belum paham ya Bang ya, seperti tadi lah yang saya ceritakan di awal. ya, Pada akhirnya kan tidak sesuai apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Mensos lah kan begitu. ya, Yang seharusnya dibelikan sama ada vitaminnya, karbohidratnya, sayur-sayurnya kan begitu. ya, Jadi kalau dialih seperti ini ya ke depannya juga masyarakat ya karena tidak sesuai dibelikan untuk kebutuhan pangannya ya terus kembali lagi ke desa misalnya tadi kata Abang kira-kira desa bisa menanggulangi tidaknya kan desa ada sekarang dari dana desa yang 20% itu untuk ketahanan pangan ya Bang ya. ya. Walaupun ya sampai saat ini kan belum dasarnya itu 20% itu harus apa diprogramkannya kan belum ini Bang, belum ada dasar Belum ini jelas, belum gitu. jelas Ya, ya. belum jelas. Nah itu Jadi maksudnya itu apa itu? baru judul aja kan Judul untuk 40% untuk ketahanan pangan. BLT, 20% untuk ketahanan pangan kan begitu. Ya, 8% untuk penanganan Covid kan begitu, Bang. ya. Nah, Jadi kalau dari awal seperti ini, jadi ya secara tidak langsung memberikan kebiasaan masyarakat, Bang, dalam tanda kutip. oh Yang gitu nggak ya. biasa gimana? Contohnya kemarin sosial realisasi 600.000, ya pada kenyataannya ada yang di apa dipakai setor Bank Emok lah, ada yang langsung ke pasar Ada juga ya, Purabaya lah, ada juga ya, kan begitu. ada juga ya Pak Kades ya. Untuk ke Bang Ada Emok. Bang, Hah? ada. Waduh. Jadi artinya dicairkan oleh pemerintah dana dana tunai ini ada juga untuk membayar utang ke Bang Emok gitulah kira-kira. Ada Bang, ada. Aduh, Padahal kan, nah ketika saya masuk memberikan sosialisasi gitu kan, ya. eh Bapak itu kan tidak boleh kan seharusnya dibelikan ke ini kan gitu. Nah, Salah lagi kan. Asumsinya seolah-olah kepala desa itu mengarahkan, Bang. Padahal kan kepala desa itu mensosialisasikan, silahkan dibelikan ke warung mana kan gitu, ya, yang menyediakan ada bahan barang yang ada vitaminnya, yang ya, ada karbohidratnya kan itu. ya. Tapi kan diasumsikan apalagi ditangkapnya oleh pihak ketiga seolah-olah desa itu mengarahkan ke salah satu. Padahal kan bukan mengarahkan tapi mensosialisasikan bahwa uang tersebut harus dibelikan. Begitu. Ya, memang Serba kita salah, Bang. ya makanya kita ini kan dari seputar jagat ini ingin apa namanya? Ingin menelusuri supaya apa namanya? Berimbang. Ya kan? Jangan Iya. juga nanti karena ini kan kelihatannya kan kalau menurut pengamatan kita selaku kontrol sosial hari ini kan bebas belas. Artinya tidak ada yang tadinya BPNT itu ada terkait dalam pengawasannya, ada TKSK di situ, ada TIKOR di situ, ya kan? Nah, Iya. tapi hari ini apakah TIKOR dan TKSK ini bisa melihat satu persatu warganya belanja kemana? Apakah itu benar dibelanjakan atau tidak? Saya kira ampun juga mungkin. Saya kira, tapi nggak tahu lah Pak Kades gimana. Kan berapa ratus tuh KPM di situ Pak Kades? Nah, itu Bang masalahnya. Di desa saya ada 411 KPM. Iya. Nah, Siapa yang jadi pengawas 411 itu? Ketika KPM sudah mendapatkan uang 600. Kan begitu. iya. Nah, itu masalahnya di situ, Bang. Jadi mungkin apa namanya hari ini ada persepsi dengan apa antara masyarakat atau pihak ketiga yang lainnya atau anu kan dia itu mungkin karena adanya apa namanya pengambilan sembako yang dekat dari desa atau yang bukan diarahkan sebenarnya hanya dipandang-pandang saja kan nggak salah dong kan gitu kira-kira Iya. iya kan kalau kepala desa ataupun aparat desa ada di sana bertransaksi tentang sembako dan memandang-mandang saja kan nggak salah kan gitu Iya. ya kan nah cuman kan hari ini banyak juga yang mempermasalahkan soal itu nah ini kak kita ingin supaya apapun yang terjadi hari ini di masyarakat tentang apa namanya pro dan kontra itu ya wajib kita apa namanya kita naikkan ke atas biar tahu pemerintah juga gitu maksudnya Pak Kades bukan yang Iya. lain-lain
Nah, mungkin ada saran lain dari Pak Kades tanggapannya ke depannya ini mungkin apa bagus dengan tunai ini ataukah non tunai? Gimana pendapat Pak Kades? Jadi Bang, ini kan udah jelas keluar dari judul. Kan judulnya aja kan BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Iya, Nah, kalau sistem seperti ini berarti harus dirubah BTNP, Bang, Bantuan Tunai dulu kan ini mah, benar tidak? Iya kan? iya, iya, Jadi iya. jangan BPNT lagi sebutannya. Jadi harus BT berarti bantuan tunai, BTNP harusnya gitu kan sekarang mah. Ini kan udah keluar judul, Bantuan tunai pangan gitu ya. berarti harusnya begitu. Iya, iya, iya. Oke. Iya, Oke Pak Kades, terima kasih ya Pak siap Kades ya. Bang. Ya, Ya siap Bang. ya. Assalamualaikum.